Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Kinski dengan NIM 200304046. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9 sampai pertemuan 15 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad. Baik, izinkan saya untuk masuk ke materi yang pertama, yaitu ada komunikasi presentasi bisnis. Nah, presentasi bisnis ini adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis seperti pengembangan produk, pengajuan usulan proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Nah, presentasi dalam bisnis ini sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, kemudian menghibur audiens dan menyentuh rasa emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak. Kemudian dalam melakukan presentasi bisnis ini kita memerlukan beberapa hal, yaitu yang pertama penguasaan terhadap topik atau materi yang akan kita presentasikan, yang kedua penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik, kemudian menganalisis audiens, kemudian menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi, serta mental kita. Nah, mental ini adalah seperti kita harus menyiapkan mental kita sebelum melakukan presentasi bisnis, karena hal paling utama yaitu dalam melakukan presentasi bisnis itu mental kita. Bagaimana mental kita kuat atau sanggup berbicara di depan orang banyak, itu sangat penting menentukan berhasilnya presentasi bisnis kita itu. Kemudian sampai di situ materi presentasi bisnis. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya. Ada komunikasi interpersonal dan kelompok. Nah, komunikasi ini adalah istilah yang begitu populer di saat ini, seperti media massa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi interpersonal ini adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal ini seperti percakapan antara dua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar 3 orang. Nah, komunikasi interpersonal ini bisa terjadi kapan saja. Misalnya seperti saat kita menonton film, belajar, dan bekerja. Kemudian ciri-ciri komunikasi interpersonal ini, bahasa yang digunakannya itu bisa formal maupun juga non-formal, informal. Nah, yang kedua memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, email, atau by WhatsApp, atau seperti sosial media lainnya. Kemudian dilakukan 2 orang atau lebih. Nah, dan juga dia bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal ini ada keterbukaan atau openness dan empati, kemudian sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Kelompok ini merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama serta mengenal seantara satu sama lain. Kemudian komunikasi kelompok ini sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih. Nah, kalau interpersonal itu 2 orang atau lebih, kalau kelompok ini 3 orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, melakukan pemecahan permasalahan yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota lain secara tepat. Klasifikasi kelompoknya ada 2, yaitu primer dan sekunder. Kemudian kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas, yang artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Nah, kalau kelompok sekunder ini bersifat dangkal atau hanya bagian permukaannya aja atau di luar dari kepribadian kita dan terbatas.
Kemudian bentuk komunikasi kelompok, ada bentuk komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok ini yaitu menjalin hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan, serta fungsi terapi. Oke, langsung kita masuk ke materi yang ketiga, ada negosiasi dalam bisnis. Nah, dalam dunia bisnis tentunya akan selalu ada negosiasi dan juga Nah, tujuan dari negosiasi bisnis ini adalah mencari keuntungan agar kedua pihak bisa merasa diuntungkan. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa negosiasi tidak berjalan mulus. Nah, tetapi kecil kemungkinan yang akan terjadi jika pihak yang dirugikan. Nah, dapat disimpulkan kalau negosiasi bisnis ini adalah situasi di mana dua pihak atau lebih saling mempengaruhi dalam operasi bisnis atau melakukan transaksi untuk kepentingan kedua belah pihak. Nah, ciri-cirinya itu ada 7, yaitu yang pertama ada minimal ada 2 orang atau 2 kelompok yang terlibat di dalamnya. Kemudian kedua belah pihak memiliki tujuan masing-masing yang hendak dicapai. Kemudian ada beberapa benturan antara tujuan yang ingin dicapai salah satu pihak dan tujuan lainnya. Seperti adanya bentrok, yang satu mau seperti ini, yang satu mau seperti ini, maka terjadilah negosiasi. Kemudian ada harapan kedua belah pihak berupa hasil dari perundingan yang terjadi. Kemudian kedua belah pihak bersedia melakukan kompromi. Kedua belah pihak memahami tujuan bernegosiasi. Nah, next kita langsung masuk ke materi yang keempat, ada etika dalam komunikasi bisnis. Etika ini memiliki arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir seseorang. Nah, etika ini merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar atau salah. Etika memberi panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan berperilaku bermoral atau tidak bermoral. Nah, peran etika ini yaitu memberikan dorongan dan mengajak setiap individu untuk bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Nah, etika juga mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai serta sejahtera. Macam-macam etika ada 2, yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif ini berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Dan yang kedua ada etika normatif, yaitu berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada tabiat atau pembawaan, akal pikiran rasio, hati nurani. Nah, ada juga ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Kalau internal yaitu seperti keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif seperti pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang, efektivitas, motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Kalau eksternal itu berasal dari luar diri manusia, meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Secara umum, etika digolongkan menjadi 2, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar serta etika khusus atau etika terapan yang berkelakuan khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada teknologi digital dalam komunikasi. Bentar ya. Teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi, dan rekayasa atau engineering, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin. Dalam praktek komunikasi bisnis diperlukan sarana yang menunjang proses komunikasi itu. Ya, contohnya seperti teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang.
dapat dimanfaatkan dalam praktik komunikasi bisnis. Nah, contoh salah satunya internet, jaringan internet yang bisa kita gunakan sebagai penunjang kita dalam melakukan komunikasi bisnis, dan juga seperti laptop sebagai penunjang kita. Oke, kemudian teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial ada Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis ada otomasi, kantor berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan menjumpai, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, berinteraksi dengan konsumen. Manfaat kita mempelajari penggunaan teknologi ini yaitu kita mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi, memperoleh informasi yang lebih kuat, kemudian mengenal alasan penggunaan teknologi informasi dan mengerti penggunaannya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau juga kesalahan dalam menjelaskan. Saran dan kritiknya saya terima. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.